Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil studi kami yang berjudul Perbandingan Metode Estimasi LMS, MM, dan Pendekatan Bayesian. Presentasi ini akan berfokus pada studi komparatif dari ketiga metode tersebut, terutama dalam konteks kemampuan mereka untuk menangani data yang mengandung outlier berdasarkan tinjauan dari 3 jurnal ilmiah. Slide ketiga. Baik, untuk memulai pembahasan, kita pahami terlebih dahulu latar belakang maka topik ini penting. Seperti yang diketahui, linear adalah salah satu alat yang paling fundamental dan statistika. Tujuannya adalah untuk memodelkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Untuk membangun model ini, metode yang paling sering diajarkan dan digunakan adalah metode kuadrat terkecil atau OLS. OLS populer karena sederhana dan hasilnya mudah diinterpretasikan. Namun, di balik popularitas OLS memiliki keterbatasan yang signifikan, yaitu sangat sensitif terhadap masalah outlier. Bayangkan, kita sedang menghitung rata-rata pendapatan di sebuah ruangan. Jika tiba-tiba seorang miliarder masuk, maka nilai rata-rata pendapatan akan melonjak drastis dan tidak lagi mewakili kondisi mayoritas orang di ruangan itu. OLS bekerja dengan cara yang sama. Ia akan tertarik oleh nilai-nilai ekstrem ini, sehingga garis regresi yang dihasilkan bisa menjadi bias dan tidak akurat. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan metode alternatif yang lebih robust. Robust di sini artinya tangguh atau tahan banting. Metode regresi robust dirancang agar hasilnya tetap stabil dan andal, meskipun terdapat beberapa data aneh atau outlier di dalam dataset kita. Pada presentasi ini, kami akan membahas 3 pendekatan alternatif yang sangat kuat untuk mengatasi masalah ini, yaitu metode median kuadrat terkecil LMS, metode estimasi MM, dan pendekatan Bayesian. Slide keempat. Keterbatasan metode OLS, masalah outlier. Salah satu asumsi klasik dalam regresi dapat terganggu akibat adanya outlier, yaitu data yang menyimpang jauh dari pola data lainnya. Metode OLS sangat sensitif terhadap keberadaan outlier. Adanya outlier dapat mengakibatkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak tepat dan kurang akurat. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Harsa Pahli. Baik, untuk kebutuhan metode alternatif yang robust, untuk mengatasi kelemahan OLS, dikembangkan metode regresi alternatif yang bersifat robust. Regresi robust merupakan metode yang digunakan ketika data mengandung beberapa outlier berpengaruh dengan tujuan menghasilkan model yang resisten atau tidak terlalu terpengaruh oleh outlier tersebut. Presentasi ini akan membahas 3 pendekatan alternatif, yaitu metode median kuadrat terkecil, metode estimasi MM, dan pendekatan Bayesian. Rumusan masalah. Bagaimana prinsip dasar dan mekanisme kerja dari metode median kuadrat terkecil dalam mengatasi sensitivitas terhadap outlier? Lalu, bagaimana metode estimasi MM menggabungkan ketahanan terhadap outlier, high breakdown point, dengan efisiensi statistik yang tinggi? Lalu, bagaimana pendekatan metode Bayesian diterapkan untuk estimasi parameter regresi linear dan apa keunggulannya dibandingkan dengan metode klasik seperti OLS?
Dan apa saja perbedaan fundamental antara ketiga metode estimasi tersebut dalam pendekatan mereka terhadap analisis regresi. Lalu untuk tujuan presentasi, menjelaskan prosedur estimasi menggunakan metode median kuadrat terkecil yang bertujuan meminimalkan median kuadrat sesatan. Lalu menguraikan konsep dan tahapan pada metode estimasi MM yang menggabungkan estimasi S dan estimasi M untuk mencapai ketahanan dan efisiensi. Lalu menjabarkan dasar-dasar estimasi parameter regresi dengan pendekatan metode Bayesian yang melibatkan fungsi likelihood, distribusi prior, dan distribusi posterior. Lalu membandingkan pendekatan, kelebihan, dan fokus dari masing-masing metode sebagai alternatif dari metode OLS konvensional. Lalu metode yang dibahas adalah presentasi ini secara spesifik membahas tiga metode estimasi parameter regresi linear. Yang pertama metode median kuadrat terkecil, yang kedua metode estimasi MM, dan ketiga pendekatan metode Bayesian. Metode estimasi lainnya seperti least three mean squares atau M estimation secara tunggal tidak menjadi fokus utama pada topik pembahasan. Lalu sebagai sumber acuan, pembahasan didasarkan pada tiga artikel penelitian utama yang terlihat di PPT tersebut, yaitu adalah Tarno, Hisam, dan Suryanti. Lalu untuk fokus analisis, fokus utama adalah pada pemahaman konsep, mekanisme kerja, dan perbandingan teoritis dari ketiga metode tersebut dalam konteks penanganan data yang mengandung outlier. Untuk acuan Tarno, estimasi model regresi linear dengan metode median kuadrat terkecil. Prinsip utamanya adalah yang pertama berbeda dengan metode OLS yang meminimalkan rata-rata kuadrat sesatan. Metode LMS bertujuan untuk mengestimasi model regresi dengan meminimalkan median dari kuadrat sesatan. Yang kedua, karena median tidak terlalu sensitif terhadap nilai ekstrim dibandingkan rata-rata. Metode LMS dirancang agar kurang sensitif terhadap adanya outlier. Ya, untuk yang kedua adalah mekanisme kerja. Prosedur estimasi dimulai dengan memilih P titik sampel secara acak dari total N titik data, di mana P adalah jumlah parameter dalam model. Yang kedua, sebuah persamaan regresi atau model kemudian ditentukan berdasarkan P titik sampel yang terpilih tersebut. Lalu untuk model yang terbentuk, dihitung median dari seluruh residual kuadrat atau N residual. Yang keempat, proses ini diulang untuk sejumlah besar kombinasi subsampel yang berbeda. Model akhir yang dipilih adalah model yang menghasilkan nilai median kuadrat sesatan atau MSR terkecil. Dan terakhir adalah kekuatan utama, sangat robust atau tangguh terhadap keberadaan outlier dalam data. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Baik, terima kasih Harsa. Selanjutnya untuk acuan Hisam, estimasi parameter regresi linear pada kasus data outlier menggunakan metode estimasi method of moment atau MM. Prinsip utamanya, yang pertama metode estimasi MM adalah metode estimasi regresi robust yang menggabungkan keunggulan dari dua metode lain untuk mencapai ketahanan terhadap outlier atau hack breakdown point dan efisiensi statistik yang tinggi. Lalu tujuannya adalah untuk menghasilkan model yang tidak terpengaruh oleh adanya data outlier. Lalu untuk mekanisme kerjanya terdapat dua tahap. Yang pertama, estimasi S. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan estimasi awal parameter dan skala residual hat sigma S yang sangat robust. Penggunaan estimasi S menjamin estimator memiliki hack breakdown point. Lalu yang kedua, estimasi M. Menggunakan skala robust hat sigma S yang diperoleh dari tahap 1. Dilakukan estimasi ulang parameter. Tujuan tahap ini adalah untuk mencapai efisiensi statistik yang tinggi, mendekati efisiensi OLS jika tidak ada outlier.
Lalu kekuatan utamanya mencapai dua-duanya terbaik, sangat tangguh terhadap outlier dari estimasi S dan sangat efisien secara statistik dari estimasi M. Jurnal ini menyatakan bahwa metode MM dapat mencapai efisiensi 95% dengan breakdown point 50%. Lalu prinsip utama dari acuan surveillance ini terdapat tiga prinsip. Yang pertama, berbeda dengan metode klasik, metode Bayesian mengasumsikan bahwa parameter model adalah suatu variabel acak, bukan nilai tunggal yang tetap. Yang kedua, proses estimasi didasarkan pada penggabungan informasi atau keyakinan awal mengenai parameter distribusi Fourier dengan informasi yang tergantung dalam data fungsi likelihood. Lalu yang ketiga, hasil dari penggabungan ini adalah distribusi posterior yang merepresentasikan keyakinan yang telah diperbarui mengenai parameter setelah data diobservasi. Lalu, keunggulan dibandingkan metode klasik. Yang pertama, memungkinkan untuk menginkorporasikan informasi awal jika ada ke dalam analisis. Kemudian, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh OLS yang hanya mengandalkan informasi dari data sampel. Selanjutnya, menghasilkan distribusi probabilitas penuh untuk setiap parameter yang dimana memungkinkan untuk kuantifikasi ketidakpastian yang lebih kaya. Yang ketiga, dalam studi kasus yang dilakukan, metode Bayesian estimasi ini terbukti lebih baik daripada OLS, yang dimana ditunjukkan oleh nilai mean square error atau MSE yang lebih kecil, terutama pada data yang teridentifikasi memiliki outlier. Kemudian akan dilanjutkan oleh Raditya. Pada slide 18 ini kita akan melihat contoh data sampel hipotesis dengan 5 observasi yang dimana ini dari min 5 ya. Seharusnya ini min 5 di sini sampai min 20 yaitu outliernya. Ini menemukan model regresi yang meminimalkan median dari nilai n ini dari kuadrat sesatan MSR sehingga lebih akurat robustnya terhadap outlier dibandingkan dengan OLS. Selanjutnya perhitungannya. Prosedur perhitungan contoh satu subsampel. Di sini kita memilih subsampel dari 2 titik, yaitu observasi 1 dan 3. Untuk membentuk model regresi sementara, slope regresi ya, contohnya yang ini, yang B1 ini maksudnya, itu dihitung perbedaannya dibagi perbedaan dengan X. Maka interestnya ditentukan agar garis melewati titik pertama. Ya, yang dimaksud titik pertama itu yang ini. Langsung ke titik kedua. Maka model yang dihasilkan adalah 0 plus 1x. Tapi di sini menggunakan titik 2. Jadi modelnya langsung 2 plus 1x. Oke, lanjut. Untuk prosedur perhitungannya, di sini kita menghitung residual RI2 untuk semua data. Terlihat bahwa observasi 1 sampai 5 ini memiliki residual kuadrat sebesar 64. Nih hasilnya ya, 64. Menunjukkan ketidakcocokan dengan model ini. Proses ini diulang untuk kombinasi subsampel yang lain. Dan model MSR terkecil akan dipilih. Selanjutnya, ini adalah hipotesisnya yang dari nilai min 5. Ini hasilnya min 5 ya, N ini maksudnya. Tahap pertama adalah estimasi min 5, di mana kita menghitung robust menggunakan median absolute deviation atau yang singkat MID. Residual awal dari OLS diberisi pembobot dengan fungsi 2K B-square, di mana outlier diberi bobot kecil untuk mengurangi pengaruhnya. Di sini ada perhitungan yang disederhanakan oleh Robust, yaitu tahap pertama
mendapatkan skala robust. Dimulai dengan estimasi awal, misal dari OLS mendapatkan perhitungan bobot baru dan konstansta yang berbeda. Parameter ini didestimasi menggunakan weight least square atau WLS, di mana bobot disesuaikan untuk memastikan estimasi yang efisien dan dari robust. Formula WLS yang digunakan adalah robust dalam kurung XT WX dan itu dan dikurang WLS-nya. Ya semacam itu ya rumusnya. Oke, slide selanjutnya ini menunjukkan bagaimana pemborosan bekerja dalam metode MM untuk observasi 1 sampai 4 ya, observasi 1 4 yang dipakai yang 5 outlier ini maksudnya sampai 20 outlier. Kecil bobotnya. Dan M mendekati 1. Berarti rasionya dari ilustrasi ini mendekati 1 dan 0 itu sangat kecil kalau dihitung dari metode WLS. Sementara itu outlier observasi 5 diberi bobot 5 sangat kecil atau 0 pada tahap estimasi min S. Untuk mengabaikan pengaruhnya, tetapi bobot min M mendekati 1 karena konstantanya lebih besar daripada estimasi min M, sehingga tetap berkontribusi untuk efisiensi. Selanjutnya, slide 25 yang dijelaskan oleh Najwan. Baik, di sini kita beralih ke pendekatan Bayesian dengan data sampel yang sama. Tujuannya adalah mendemonstrasikan estimasi titik menggunakan prior non-informatif, di mana kita tidak membuat asumsi kuat tentang parameter awal. Data tetap mencakup outlier pada observasi kelima, yaitu Y sama dengan 20. Next. Pendekatan Bayesian didasarkan pada teorema Bayes yang menggabungkan informasi dari data, fungsi likelihood, dan pengetahuan awal distribusi prior. Prior non-informatif yang digunakan di sini adalah P dalam kurung beta 0, beta 1, sigma kuadrat sebanding dengan 1 per sigma kuadrat. Artinya kita memberi bobot seragam pada semua nilai parameter sebelum melihat data. Fungsi likelihood diasumsikan berbasis distribusi normal untuk error. Dengan prior non-informatif, estimasi titik Bayesian untuk parameter regresi beta 0, dan beta 1, ternyata ekuivalen dengan hasil OLS. Langkah-langkahnya meliputi menghitung rata-rata X dan Y, jumlah kuadrat, dan produk silang, sehingga diperoleh slope estimasi untuk beta 1 kira-kira sama dengan 1,667 dan intercept beta estimasi untuk beta 0 sama dengan kira-kira sama dengan min 2,135. Estimasi titik Bayesian memberikan hasil yang sama dengan OLS dalam kasus ini, yaitu estimasi beta 0 kira-kira sama dengan min 2,135 dan estimasi beta untuk beta 1 kira-kira sama dengan 1,667. Namun, keunggulan Bayesian terletak pada kemampuannya menghasilkan distribusi probabilitas penuh untuk parameter, bukan sekadar titik estimasi. Analisis lebih lanjut seperti MCMC dapat digunakan untuk mendapatkan interval kredibel dan mengukur ketidakpastian secara lebih komprehensif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Saputra. Baik, selanjutnya interpretasi dan implikasi dari hasil perbandingan.
Kapan menggunakan setiap metode? Metode LMS, pilihan ini sangat ideal ketika data diyakini memiliki kontaminasi outlier yang tinggi, dan tujuan utama adalah mendapatkan model yang sama sekali tidak terpengaruh oleh titik data ekstrim tersebut. Kekuatan utama terletak pada breakdown point yang tinggi menjadikannya sangat tangguh. Yang kedua, metode estimasi MM. Metode ini seringkali menjadi pilihan yang paling seimbang dan superior dalam banyak kasus praktis. Ia mampu menangani outlier dengan sangat baik, diwarisi dari estimasi S, sambil mempertahankan efisiensi statik yang tinggi, mendekati OLS pada data bersih, diperoleh dari estimasi M. Ini berarti modelnya tidak hanya tahan banting, tapi juga akurat. Kapan menggunakan setiap metode? Yang ketiga, pendekatan Bayesian. Metode ini sangat sesuai ketika terdapat informasi awal prior mengenai parameter yang ingin diintegrasikan ke dalam model. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya memberi output berupa distribusi probabilitas penuh untuk setiap parameter, sehingga memungkinkan analisis ketidakpastian yang lebih mendalam, tidak hanya estimasi titik. Next. Perbandingan fundamental pada output dan interpretasi. Yang pertama, LMS dan estimasi MM menghasilkan output yang familiar dalam perangkat penelitian frekuentis, estimasi titik untuk koefiensi, dan metrik performa seperti MSR atau R42, serta uji signifikasi uji T. Kedua, pendekatan Bayesian menghasilkan distribusi posterior, interpretasi hasil bersifat probabilistik, contohnya interval kredibel 95%, interpretasi sebagai ada probabilitas 95% bahwa nilai parameter yang sebenarnya berada dalam rentang tersebut, yang secara konseptual berbeda dari interval kepercayaan confidence interval pada metode frekuentis. Kelemahan fundamental metode OLS, metode estimasi ordinate least squares atau OLS, meskipun populer, terbukti sangat rentan dan tidak robust terhadap keberadaan outlier dalam data. Outlier dapat mendistorsi garis regresi yang menghasilkan parameter estimasi yang bias. Efektivitas metode estimasi robust. Metode regresi robust seperti LMS dan estimasi MM secara efektif mengatasi kelemahan OLS. LMS menawarkan ketahanan maksimum terhadap outlier dan meminimalkan median dari kodrat sesaat. Estimasi MM memberikan solusi yang optimal dengan menyeimbangkan antara ketahanan outlier yang tinggi dan efisiensi statis yang unggul. Kekayaan informasi dan pendekatan Bayesian. Pendekatan Bayesian tidak hanya menawarkan alternatif yang juga terbukti baik dalam menangani outlier, tetapi juga menyediakan kerangka kerjaan yang lebih kaya untuk analisis. Kemampuan untuk menginkorporasi informasi prior dan menghasilkan distribusi probabilitas penuh untuk parameter, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ketidakpastian model. Pemilihan metode bergantung pada tujuan analisis. Tidak ada satu metode terbaik untuk semua skenario. Pemilihan metode yang paling tepat harus didasarkan pada karakteristik data. Misalnya dugaan tingkat kontaminasi outlier dan tujuan akhir dari analisis. Apakah untuk ketahanan murni, efisiensi, prediktif, atau kuantitatif ketidakpastian. Selanjutnya saya akan mempresentasikan proyek analisis data menggunakan Google Collaborator yang bertujuan untuk memprediksi kemungkinan pembelian mobil oleh calon pembeli. Analisis ini menerapkan perbandingan pendekatan regresi, logistik klasik, dan Bayesian. Pada sel pertama ini, kami melakukan import pustaka library Python yang esensial untuk seluruh proses analisis. Pustaka seperti Pandas digunakan untuk manipulasi data NumPy untuk komputasi numerik, Matplotlib dan Seabird untuk visualisasi, Start Models dan Sklearn untuk pemodelan statik klasik serta metrik evaluasi, dan PyMix bersama ArcGIS khusus digunakan untuk implementasi pemodelan Bayesian. Melanjutkan ke sel kedua, tahap ini berfokus pada pemuatan dataset. Kami menggunakan fungsi file upload dari Google Colab untuk mengunggah file Colab calon pembeli mobil 2022
langsung ke lingkungan Google Colab. Setelah berhasil diunggah, data dibaca ke dalam objek pandas data frame. Hasil output df.head menampilkan 5 baris pertama data, memberikan gambaran awal mengenai struktur dan isi data. Sementara itu, devinfo memberikan ringkasan penting tentang kolom, jumlah data non-null, dan tipe data, serta df-descript menyajikan statis deskriptif dasar pembangun kami memahami distribusi awal data. Pada sel ketiga, kami melakukan pemrosesan data yang krusial sebelum pemodelan. Pertama, kami mendefinisikan variabel target, yaitu kolom beli mobil target, yang merupakan variabel biner 0 atau 1. Kemudian kami memilih variabel independen atau fitur-fitur prediktor meliputi usia, penghasilan, memiliki mobil. Langkah selanjutnya adalah penanganan nilai hilang menggunakan drop. Nah, untuk memastikan integritas data, terakhir kami menerapkan penskalaan fitur menggunakan standar scale. Penskalaan ini mengubah data sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Yang sangat penting untuk membantu algoritma model, khususnya pada pendekatan Bayesian, agar konvergen lebih cepat dan stabil. Beralih ke sel keempat, kami mengimplementasikan regresi logistik dengan pendekatan klasik. Pertama, kami menambahkan kolom konstanta untuk interference pada data fitur yang telah diskalakan yang diperlukan oleh pustaka Star Models. Kemudian model regresi logistik dilatih menggunakan fungsi mlogit. Hasil output logistik result klasik 6 summary menyajikan ringkasan statik komprehensi dari model. Di sini kami dapat melihat koefisiensi untuk setiap variabel yang mengindikasikan arah dan kekuatan pengaruh terhadap kemungkinan pembelian mobil. Nilai P, value, P lebih dari Z juga sangat penting. Nilai yang kecil kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh variabel tersebut signifikan secara statis. Selain itu, kami menghitung akurasi model dari log loss. Akurasi menunjukkan proporsi prediksi yang benar. Sementara log loss mengevaluasi kualitas probabilitas prediksi model, di mana nilai yang lebih rendah mengindikasikan kualitas yang lebih baik. Baik, selanjutnya dijelaskan kepada Aditya. Melanjutkan dari pembahasan sel 4, maka kita akan mengimplementasikan regresi logistik dengan pendekatan Bayesian. Kami mendefinisikan model dengan distribusi inferior informatif untuk interrupt beta 0-nya ya. Mendefinisikan model dengan ke importer library ini yang dari PyPilot dan Arvis dan PAMC. Untuk penyesuaiannya, sifat data ini sebagai binner. Jadi proses samplingnya menggunakan MCMC atau Markov Chain Monte Carlo. Kemudian dijalankan untuk mendapatkan sampel. Jadi sampelnya itu pada mendefinisikan trace logistik dan chains-nya itu 2. Di sini kita bisa mengkonfigurasi sheets-nya, yaitu jumlah data yang ingin disamplingnya. Jadi estimasi intervalnya dan ketidakpercayaannya itu tergantung pada HDI. Plot trace-nya dan posteriornya juga disajikan plot trace yang membantu kami memastikan konversi model, sementara plot posteriornya itu memvisualisasikan distribusi probabilitas parameter yang didestimasi memberikan gambaran yang mengenal ketidakpastian. Jadi yang menghasilkan trace-nya itu dari trace logistik names. Ini dari library Arvis. Jadi prediksinya ini dengan mode Bayesian mengambil rumus min ya dari chain dan draw. Ini hasil outputnya bisa dilihat. Ini progresnya
dapat Gauss 4000 dan grad Apfelsnya 7. Untuk elapse-nya itu hanya 7 detik dan 14 detik. Ini ringkasan parameter Bayesian-nya, regresi logistiknya. Di sini mendapatkan bulk-nya yang sangat lumayan banyak juga ya. Sampai batasnya titik 2. Nah, ini visualisasinya ya. Datanya, ini HDI-nya mencapai 94%, min-nya sama, 94% semua. Dan interval kepercayaannya itu 95% dari menggunakan regresi logistik. Selanjutnya sel 6. Sel 6 ini adalah mengukur perbandingan akurasi model dengan akurasi klasik 4F. Jadi perbandingan didasarkan metrik ini evaluasinya kuncinya seperti akurasi dan log loss. Menunjukkan presentasi prediksi yang benar, mengindikasikan bahwa model tersebut menghasilkan probabilitas prediksi yang lebih terkalibrasi dan akurat. Kami juga menyajikan perbandingan koefisien, ya, maksudnya koefisien yang ini. Nih, koefisien dengan parasnya I plus 1. Yang ini menggunakan metode WLS. Tapi dicampur juga ya logistiknya. Dengan membandingkan koefisien ini, kami dapat menyimpulkan pendekatan yang mana memberikan kinerja prediktif yang lebih baik untuk dataset ini, serta memahami bagaimana koefisien ini di antara keduanya dengan metode dengan pencampuran metodologi. Ini hasil outputnya ya, perbandingan akurasi modelnya. Hampir menyentuh angka 1, 0,9450. Setelah itu interupsinya itu mencapai titik 2. Ini seperti di halaman 18 tadi ya, titik 2. Terus lanjut lagi ke sel 7. Ini adalah program prediksi. Ya sama lagi library-nya dari sini, tapi kita processing-nya mengikuti standar scalar. Supaya ini lebih ringan lagi ya. Terus terakhir kita memungkinkan menguji model yang dilatih secara langsung, yang diinput secara berulang dengan mengubah nilai usia. Di sini usia. Serta memberikan kualifikasi biner apakah kemungkinan orang itu bisa membeli mobil di usia misalnya contohnya ya 35 tahun. Dan ditetapkan probabilitasnya 0,5. Program ini memanfaatkan model Bayesian yang telah didestinasi sebelumnya termasuk scalar yang digunakan selama pre-processing untuk memastikan konsisten dan akurat. Jadi untuk validasi konsisten dan akurat itu ada di beta sample ya, posteriors yang di reset dari WLS, terus di prediction-nya di beta sample lagi nih. Nah, jika nih memakai probabilitas 0,5. Jika kemungkinan membeli mobil ini ditentukan dengan umur, maka prediksinya jadi seperti ini. Skenario yang diuji usia 32, penghasilan 220, dan jumlah mobil yang dimiliki 0. Oke, saya akan over ke Rizky Saputra. Dari penjelasan yang kami telah berikan, salah kata, salah hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagak terbaca ini. Ulanglah. Udah. Ulang-ulang. Udah.
sudah